bagaimana pengelolaan jaringan RW ini memberikan manfaat kepada daerah. Selain manfaat kepada penggunaan masyarakat, itu memberikan manfaat kepada daerah. Yang kita harapkan waktu itu ada PAD, di daerah dari pengelolaan jaringan RW. Karena ini kan dalam bentuk bisnis kemudian memakai fasilitas umum di beberapa tempat, termasuk misalnya di bidang tiang dan lain-lain. Kemudian kami pun tidak tahu persis nih bagaimana membedakan jaringan internet yang ilegal dan legal. Waktu itu kita memanggil PT Aspial, kita mau coba bagaimana perusahaan yang mempunyai izin dalam pengelolaan internet ini. Karena kita sebenarnya sudah tahu banyak yang pengelolaannya yang ilegal. Artinya kenapa kita bilang ilegal? Dia sembunyi-sembunyi, tapi kita belum bisa secara teknis membedakan itu. Kemudian dari pertemuan kita dengan wakil beberapa dengan PT Aspial, ada beberapa orang yang penyelenggara yang diindikasi ilegal tanpa izin. Wakil Aspial memang sudah menentukan izinnya kepada kita. Kemudian tapi PT Aspial pada saat itu belum memberikan kontribusi apapun dalam bentuknya kepada pemerintah daerah. Alasan mereka pada saat itu tidak pernah ada tagihan dari pemerintah daerah. Kita pun pada prinsipnya bingung juga waktu itu karena pemerintah daerah tidak memberikan tagihan, misalnya PT Aspial memberikan tiang di beberapa tempat. Seperti ketahuan kita kan PT Telkom, PLN memberikan tiang atau mengorek pinggir jalan itu bayar. Betul. Ada bayarnya, tapi sampai hari ini Pemkab Madinah belum pernah meminta tagihan atau invoice kepada PT Aspial. Padahal menurut pernyataan PT Aspial dia sudah punya 300 atau 500 tiang yang belum. Sudah ada ratusan tiang, tapi belum pernah diminta bayarannya. Istilah Pak Direkturnya waktu itu belum pernah invoice keluar dari Pemkab Madinah. Ada beberapa surat waktu itu yang dia dibuka rekomendasi dari Sekda, kemudian dari Kepala Dinas. Pada dasarnya memang kita mengkhawatirkan juga waktu itu kita dikatakan ada permainan pajak di bawah meja. Itu yang kita khawatirkan karena kalau perizinan sudah lengkap, kenapa tidak ditagih resmi kan? Nah, itu yang kita khawatirkan pada saat itu. Kalau pemerintah daerah sama ini, kalau pemerintah daerah kenapa tidak ada hasil dari tambang, tambang dari waktu Natal? Nah, kita ada mungkinnya para pemerintah daerah itu. Tidak pernah mereka bayar. Kenapa? Karena pemerintah daerah tidak ada izinnya mengeluarkan izin begitu. Dari pemerintah daerah tidak boleh menagih dari sesuatu yang tidak ada izin. Kenapa misalnya pemerintah daerah menagih orang parkir di pinggir jalan? Karena ada izinnya, izin parkirnya. Karena dibuat izin parkir itu kemudian tukang tagih parkir itu harus memberikan pelayanan parkir. Sama misalnya dengan sampah. Kenapa orang tagih bayar sampah yang di pinggir jalan atau di desa-desa ditagih oleh kelurahan? Karena pihak lurah atau Pemkab Madinah, dinas kebersihan melayani dengan kita sampah ini. Karena ada jasa yang diberikan, makanya dia ditagih retribusinya. Untuk kenapa Pemkab Madinah tidak bisa menagih retribusi dari tambang-tambang ilegal? Namanya itu ilegal, mana mungkin dia tagih. Namanya yang ilegal, itu permainannya ilegal. Orang kita berdiri dari situ pasti ilegal. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan diam-diam yang begini, itu semua ilegal. Tidak bisa dibuat resmi. Akhirnya waktu ada bukti gitu kan. Kita berharap pengelolaan jaringan RT RW ini, baik di berkabel ataupun non kabel ini harus diperjelas oleh Pemkab Madinah. Mudah-mudahan tadi sudah diperjelas bagaimana cara orang mengurus izin. Siapa yang berhak mengurus izin mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Disinfocom. Disinfocom ada rekan-rekan di sini. Apakah sudah ada yang punya izin
bisa dikeluarkan oleh Pemkab, terus bagaimana itu pengawasannya gitu kan? Kalau misalnya radio-radio yang ada di Mandailing Natal, Smart FM, Albino yang dengar itu kan memang kayak kuah udara juga kan, punya frekuensi tersendiri, itu diatur, kan diatur kemudian diawasi oleh Pemkab. Jadi itu pun kami tidak tahu apakah itu ada pajaknya kepada pemerintah daerah, kami pun belum pernah mendengarnya. Sama misalnya berdirinya provider Telkom, Telkomsel yang banyak beberapa tempat itu dipersoalkan kan, bagaimana izinnya itu adanya, kita pun belum pernah itu mendengar. Ini yang mau kita perjelas sekali lagi, waktu itu pemancing mengundang rapat kerja dengan PT Askial, karena saat itu PT Askial lah yang ada di pembicaraan dengan masyarakat. Tapi sampai hari ini belum sempat dilakukan pembicaraan itu untuk memanggil hal-hal yang lain atau peraturan-peraturan lain yang sedangkan sebenarnya sudah ada sama kita. Tapi karena mungkin situasi DPRD waktu itu sibuk, belum sempat dilanjutkan. Insya Allah hari Lebaran ini akan kita lanjutkan. Ada beberapa tempat kayak kemarin ada diberitakan juga di Sieteng, kita sudah tahu juga itu ada di Sieteng, kemudian ada di Batahan, ada di daerah di Julu, nama-namanya pun sudah kita indikasi waktu itu. Tapi yang memang pada saat itu Komisi 3 berharap ada rapat dengan dinas pokok. Tapi sayangnya Komisi 3 tidak bermitra dengan dinas ini. Dinas pokok ini mitra kerja Komisi 2. Sementara kami memang mitra kerja kami itu BUMN, BUMD dan telekomunikasi itu mitra kerjanya Komisi C. Terlibat dengan Komisi C. Tapi dinas pokoknya itu bermitra dengan Komisi B kalau tidak salah. Jadi tentu mekanisme yang ada di DPRD harus rapat bersama itu antar komisi itu memanggil ini. Ini yang belum ketemu waktunya kapan. Insya Allah haji Lebaran ini akan kerjakan ini. Nanti ada bersama pemerintah daerah. Tapi intinya kalau DPRD berharap dari pengelolaan uang utara telekomunikasi ini yang berada di daerah ini, dia harus membawa untung atau membawa efek ekonomi kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya. Tentu saja kami berharap ke depannya dinas pokok bisa mengawasi peredaran internet ini. Jangan sampai kayak sinyal level itu ada orang tua yang bekerja di sini, misalnya memberikan izin internet di daerah Siapu, misalnya orang Alas di Batahan atau Sumatera Barat, gitu kan. Kita berharapkan ini bisa dikelola oleh putra daerah kita secara resmi. Barangkali itu dari DPRD dari saya ataupun bisa mewakili DPRD Mandailing Natal. Sebenarnya ada yang paham khusus tentang jaringan ini, tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir malam hari ini karena sedang berada di luar kota. Mohon maaf dari rekan-rekan anggota Komisi 3 karena tidak ada yang bisa mewakili berbicara secara teknis pada malam hari ini. Bisa saja bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.